Seorang balita 16 bulan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban malpraktik. Tangannya membengkak hingga harus diamputasi lantaran diduga komplikasi saat pemasangan jarum infus. Arumi, balita 16 bulan asal desa Tambe, Kecamatan Bolu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, harus kehilangan pergelangan tangannya lantaran menjadi korban dugaan malpraktek dari puskesmas hingga ke RSUD Bima. Pergelangan tangannya harus diamputasi akibat diduga komplikasi saat pemasangan jarum infus. Awalnya, kedua orang tuanya membawa Arumi berobat ke dua fasilitas kesehatan umum itu karena demam. Arumi masuk melalui instansi gawat darurat dan berstatus sebagai pasien BPJS. Perawat dan dokter mendiagnosa dirinya mengidap demam berdarah. Selama perawatan, tangannya membengkak setelah diberikan cairan infus dan obat-obatan yang disuntikan lewat pembuluh darahnya. Salah seorang dokter bahkan melakukan pembedahan beberapa kali di tangannya sebelum memutuskan untuk mengamputasi tangan kecil Arumi. Keluarga menduga terjadi penumpukan cairan akibat aliran obat yang tidak berjalan dengan baik. Pihak keluarga yang tidak terima sedang menempuh upaya hukum untuk meminta keadilan dan tanggung jawab dari pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kuasa hukum keluarga Arumi meyakini apa yang dialami Arumi berawal dari penanganan medis yang lamban dan tidak sesuai dengan standar. Ada indikasi kelalaian dalam prosedur rujukan dan tindakan medis awal yang diterima Arumi mulai dari puskesmas hingga di RSUD Bima. Kalau mereka keterbatasan dari segi fasilitas SDM-nya, misalnya nggak ada dokter spesialis bedah vaskular atau dokter spesialis apa, atau mereka tidak piket pada saat itu, ini sangat disayangkan. Kenapa nggak langsung tembak ke Mataram? Iya, karena yang namanya pasien itu masuk lewat IGD itu sistem rujukan. Kalau pasien ini kan BPJS nih menggunakan kartu KIS, itu sistem rujukan itu tidak berlaku karena dia lewat IGD. Yang namanya di IGD pasti semua sifatnya gawat darurat, jadi nggak ada panjang-panjang lebar. Ini kenapa? Mana rujukan ini? Mana rujukan ini? Ini tangan anak loh. Jadi ini sangat disayangkan di Bima, ngapain itu tangan dibelah-belah? Yang hitam itu kan bekas adanya potongan di Bima yang 2 kali. Dinas Kesehatan NTB menyebut proses rujukan terhadap Arumi telah dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Sistem rujukan berjenjang dari fasilitas tipe D hingga ke rumah sakit tipe A telah diterapkan. Namun pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan NTB Tuti Hermawati mengakui perlu adanya evaluasi internal terhadap prosedur pelayanan yang telah dijalankan. Rujuk itu sudah ada kriteria ya rujukan dan dokter saya pikir sudah memiliki kriteria untuk itu sehingga terjadilah rujukannya secara berjenjang. Secara berjenjang itu mulai dari puskesmas, pelayanan primer, puskesmas, kemudian ke rumah sakit tipe B di Indonesia dan kemudian ke rumah sakit tipe C di RSUD Kabupaten Bima dan kemudian ke rumah sakit tipe A. Seperti itu sistem rujukannya secara berjenjang sudah dilaksanakan dengan baik. Tapi kenapa keluarga korban itu sampai minta-minta memohon-mohon agar dirujuk untuk menyelamatkan tangan anaknya? Kuasa hukumnya ya yang bisa menjelaskan. Dari sisi Dinas Kesehatan Ibu, kami juga mau minta konfirmasi soal itu. Kami belum melakukan evaluasi terkait dengan ini. Jadi kami waktu untuk melakukan evaluasi sistem pelayanannya. Kasus ini membuka tabir permasalahan yang lebih dalam terkait kapasitas tenaga medis dan kesehatan di daerah itu. Saat Arumi sedang menjalani perawatan, tak ada dokter spesialis bedah vaskuler yang seharusnya menangani pasien seperti Arumi. Keberadaan fasilitas yang mumpuni tidak akan berarti jika tenaga medis yang kompeten tidak tersedia. Muhammad Awaludin, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.